سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat zuhur rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat atas nabinya dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada siang ini kembali kita akan membahas mengenai topik tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa di dalam Islam, yang mana topik yang berlalu menjelaskan, menyinggung kita tentang penyakit-penyakit hati yang bisa merusak amal-amal soleh kita. Dan siang ini kita akan membahas mengenai ikhlas, yang merupakan salah satu dari syarat diterimanya amal seorang manusia. Ulama sekatakan syarat diterima sebuah amal dari seorang hamba ialah dua. Yang pertama ialah ilmu. Dia beramal diboboti oleh ilmu pengetahuan. Bagaimana cara dia bersyahadat, apa makna syahadat, bagaimana dia solat, bagaimana cara solat yang sah, yang baik, yang sempurna, bagaimana dia berpuasa, ilmu mengenai puasa, bagaimana dia menikah, ilmu tentang menikah, bagaimana dia bermuamalah, ilmu tentang muamalah, berinteraksi sosial, bagaimana dia berpolitik, ilmu tentang siyasah al-islamiyah, bagaimana menyelenggarakan mayat, bagaimana dia tidur, bagaimana dia buang air. Semuanya ada ilmu dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ilmu saja tidak cukup kalau sebuah amalan tidak diiringi oleh keikhlasan. Walaupun dia solatnya rapih, memenuhi rukun dan syaratnya, puasanya cukup, memenuhi rukun dan syaratnya, hajinya mantap, memenuhi rukun dan syaratnya, walaupun sedekahnya hitungannya banyak, walaupun ibadahnya secara teknis benar, namun secara batin dia melupakan namanya ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya begitu juga, orang yang ikhlas dalam beramal, bercucuran air matanya, tidak ada tujuan melainkan Allah, namun tidak mengikuti syariat dan tuntunan Rasulullah, maka juga tertolak. Salat zuhur rasanya kurang 4 rakaat, ditambah jadi 6 rakaat salat zuhurnya. Walaupun dia katanya ikhlas, tetapi karena tidak mengikutkan teknis solat yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu 4 rakaat solat zuhur, maka tidak juga diterima. Walhasil al-Islam menyeimbangkan antara teknis pelaksanaan ubudiyah dan juga batin yang dipenuhi dengan ikhlas. Satu tujuan, yaitu tidak lain Allah. Qul huwallahu ahad. Dan seorang mukmin memang seharusnya begitu. Di hatinya hanya ada satu tujuan, yaitu Allah. Inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyai, kehidupanku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah. Tauhid bukan sekedar kita mengucapkan la ilaha illallah di dalam lisan. Tauhid bukan sekedar kita mengatakan tiada ilah, tiada Tuhan yang ma'bud secara hak melainkan Allah, bukan saja itu saja. Tauhid bukan sekedar orang bersyahadat kemudian setelah itu dia mensyirikkan Allah dalam berbagai hal dalam kehidupannya. Kalau dia bertauhid, maka hidupnya memang hanyalah bagi Allah. Kalau dia memang bertauhid,
harapannya pun hanya untuk Allah, kepada Allah saja. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengajarkan kita zikir pasca salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian lanjutkan zikirnya itu, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Setelah kita bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita ucapkan zikirnya lagi, la mani'a lima a'tait. Tidak ada yang bisa menghalangi jika engkau sudah memberi. La mu'tiya, tidak ada yang mampu memberikan. Iza mana'at, kalau engkau sudah mencegah. Artinya tauhid bukan sekedar simbol atau ucapan dalam syahadat, melainkan termasuk kepada pengharapan kita kepada siapa? Seluruh makhluk, kata zikir tadi itu, kata Rasul tadi itu, tidak akan memberikan manfaat dan mudarat melainkan apa yang diizinkan dan diperkenankan oleh Allah. Jadi kalau kita mendapati izin Allah, semuanya terbuka. Tapi kalaupun sibuk kita mencari ridho makhluk, Allah tak izin, maka tidak akan ada yang mampu memberikan manfaat atau mudarat melainkan atas izin Allah. Sampai segitunya. Bahkan harapan pun kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian begitu juga ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Hakikatnya kata Allah, tidak diperintahkan kita ibadah itu kecuali ibadah yang memiliki tauhid, yang memiliki sifat ikhlas. Pada asalnya tidak ada ibadah melainkan ibadah yang hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka seorang muslim memperhatikan minimal dua hal ini dalam pengkabulan amalannya. Yang pertama, mengilmui ibadah dan kehidupannya sesuai tuntunan Islam. Yang kedua, mengisi batinnya selalu menjaga keikhlasan di dalam beramal. Sehingga dengan dua faktor ini barulah dia berdoa agar Allah kabul ibadahnya, Allah terima ibadahnya. Namun datang persoalan. Ikhlas tidak semudah diucap, tidak segampang disampaikan seperti ini. Ikhlas membutuhkan latihan. Ikhlas membutuhkan riyadhah. Ikhlas membutuhkan pembiasaan sampai kita benar-benar sudah mati suri, tidak merasakan lagi kepentingan makhluk atau kepentingan dunia. Dan salah satu penyakit yang menggorogoti amal seorang manusia ialah penyakit riya. Salah satu yang menggorogoti ikhlas itu ialah penyakit riya. Dalam kata lain, lawan dari ikhlas yaitu riya. Apa itu riya? Dari kata ra'a yang bermakna ingin dilihat. Kawan kembarannya sum'ah yang bermakna ingin didengar. Riya dan sum'ah, dua penyakit yang melawan daripada keikhlasan, yang merusak ikhlas seorang hamba. Ketika orang itu ingin kebaikannya dilihat oleh makhluk, ketika ingin kebaikannya didengar oleh orang lain, maka dia merusak daripada ibadahnya. Dan riya ini samar. Riya dan sum'ah ini sangat-sangat sulit untuk dideteksi. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, hal yang paling aku takuti dari umatku bukan menyembah berhala, tapi kesyirikan yang tersembunyi, asyirkus shaghir, syirik yang kecil. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu riya. Kalau sebuah amalan sudah riya, maka yang tadinya amal ditujukan untuk mengagungkan Allah pindah ke pengagungan terhadap diri. Oleh sebab itu tercela sekali orang yang berbuat riya.
Amal ibadah yang tadinya akan turun rahmat Allah berubah menjadi laknat Allah. Fawailul lil musallin, celaka mereka orang-orang yang salat. Terkajut kita kalau berhenti di sini. Kok orang yang salat bisa celaka? Wail itu nama Jahannam, nama lembah di Jahannam. Siapa mereka? Allazina hum an salatihim sahun, orang yang lalai daripada salatnya. Wallazina hum yuraun, yaitu mereka orang-orang yang salat dengan tujuan riya. Salat yang asalnya untuk mengagungkan Allah, dia pakai fasilitas itu untuk mengagungkan dirinya. Maka orang seperti ini tercela. Maka sebelum beramal, siapkan hati. Betulkan motivasi dan niat kita. Betulkah kita menghadap ini karena Allah? Sebelum melakukan segala sesuatu, ketika dan setelah beramal kembali introspeksi. Maka dianjurkan beristighfar setelah solat. Assalamualaikum warahmatullahi kanan, assalamualaikum warahmatullahi kiri. Dianjurkan membaca istighfar astaghfirullahaladzim. Gunanya agar kita menyerahkan urusan ibadah ini kepada Allah dan kita sadar pasti ada kekurangan dan kealfahan di dalam perjalanan ubudiyah tersebut. Bagaimana mengetahui kita sudah ikhlas atau masih ada riya? Uji dengan sering-sering berdua-duaan dengan Allah di malam hari. Uji ibadah kita, bangun kita tahajud, atau uji dengan ibadah yang tidak ada orang tahu, hanya Allah dan kita saja yang tahu. Kalau di luar kita ibadahnya bagus, lebih bagus daripada ibadah ketika kita sendiri, berarti kita masih terkena penyakit riya. Tapi kalau ibadah kita lebih bagus ketika bersendirian, lebih banyak air mata yang mengalir dibandingkan kita di luar, berarti kita sudah mulai mendapatkan manisnya iman. Senang kita menyembunyikan ibadah-ibadah kita di luar ibadah yang mestinya tampak zahir, seperti sholat berjamaah, ibadah kurban, haji, umroh, memang harus tampak. Tapi selain daripada ibadah yang tampak zahir, seperti tahajud, seperti sedekah sunnah, dan lain sebagainya, kalau ketika itu kita khusyuk, kita lebih bagus dibandingkan kita amal di luar yang zahir, maka kita mulai mendapati manisnya iman. Ujian yang kedua, cara menguji kita riya atau tidak. Lihatlah kalau kita senang disanjung, kalau pujian bikin kita melambung, hinaan bikin kita pundung, berarti masih ada persoalan. Bagi orang yang ikhlas, orang muji maupun orang mencaci sama saja. Di matanya yang penting adalah Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah ridho dengan apa yang kulakukan dan selama aku mengikuti hidayah dan petunjuk Rasulullah, itulah yang ku cari. Tidak peduli dengan orang lain. Kalau masih mempertimbangkan orang lain, baik untuk mengamalkan atau tidak jadi mengamal, itu masih ada unsur riya. Al-Imam Fudail bin Iyad pernah berkata, tarkul amali di ajlin nas khaufan minan nas riya, wal amalu li ajlihim syirk. Kalau kamu meninggalkan sebuah amal, tidak jadi beribadah gara-gara mempertimbangkan orang lain, itu yang riya. Kalau kamu beramal untuk manusia, itu yang syirik. Itu kata Imam Fudail. Tidak jadi beramal karena orang ini, maksudnya gimana? Masuk ke masjid mau sholat zuhur, rencana karena soft depan masih banyak kosong, rencana soft depan mau diisi, mau sholat di soft depan, paling depan dekat imam. Tapi dia berpikir, nanti janganlah soft depan, nanti orang berpikir saya ini orang soleh kali lah. Awak ke soft belakang sajalah, nanti dikira orang soleh pula. Akhirnya tidak jadi, dia di soft pertama, pindah dia ke belakang sholat. Itu masih riya namanya. Masih mempertimbang-timbangkan makhluk, itu masih riya. Kalau memang sengaja dia show off sholat di depan, pakaian yang mencolok demi orang melihat, itu yang syirik kecil. Jadi ikhlas itu di mana tidak ada lagi pertimbangan-pertimbangan makhluk. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, jalan saja. Tidak usah lagi mempertimbangkan
Orang mau dengar, orang mau tidak, orang mau lihat, orang mau dengar tidak. Bagi orang yang ikhlas, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup bagi Allah saja segalanya. Allah Maha melihat, Allah tidak tidur, yang membalas adalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak pandai membalas. Makhluk tidak pandai menilai. Makhluk ingkar janji. Allah Maha mengetahui. Allah Maha menyaksikan. Allah Maha pandai membalas dan Allah tidak pernah ingkar janji. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mungkin sekian saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.